PLT akan menggantikan sementara tugas Basuki Cahayapurnama yang akan kembali cuti kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo rencananya akan melantik PLT Gubernur DKI di Balai Kota Jakarta sore ini. Meski demikian, Mendagri masih belum menyebut siapa PLT yang akan ditunjuk menggantikan Basuki Cahayapurnama. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dan Wagub DKI Jarod Saiful Hidayat akan kembali cuti pada 7 Maret hingga 15 April 2017 untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Hari ini akan kita tunjuk PLT ya. PLT-nya selama masa cuti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Siapa apa? Sumarsono atau siapa Pak PLT-nya Pak? Kita belum tahu, kemungkinan nanti sore jam 5-an nanti. Tempatnya di Balai Kota DKI. Tidak di Kemendagri, di Balai Kota. Menteri Dalam Negeri akan melantik pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta pengganti Basuki Cahayapurnama yang akan cuti masa kampanye Pilgub putaran kedua. Kita akan bergabung dengan Dazen Frila dari Balai Kota Jakarta. Dazen, sudahkah ada informasi terkait dengan pukul berapa dan siapa yang akan dilantik menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta? Dazen? Menteri Dalam Negeri akan melantik pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta pada malam ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berbeda dengan pelantikan pelaksana tugas Gubernur pada Pilkada putaran pertama yang lalu, pelantikan kali ini akan digelar di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, di mana pada pelantikan Pilkada yang putaran pertama lalu, pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta dilaksanakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri. Tadi sempat terjadi simpang siur informasi mengenai kepastian tempat pelaksanaan pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, karena informasi sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Ahok memilih pelantikan dilaksanakan di kawasan Besakih dan Mogot pada sore tadi, di mana Ahok menjalani agenda peninjauan pembangunan Masjid Raya Jakarta. Namun akhirnya pelantikan akan digelar di Balai Kota pada malam ini dan akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang saat ini sedang menuju Jakarta dari kota Bandung. Dan saat ini persiapan ruang Balai Agung, Gedung Balai Kota DKI Jakarta sudah hampir selesai dengan meja-meja dan kursi yang tertata rapi untuk menjamu tamu-tamu yang akan hadir pada acara pelantikan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta malam nanti. Kami belum mendapat informasi resmi mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada rentang waktu kampanye di putaran kedua ini. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari protokoler Balai Kota DKI Jakarta, Dirjen Otonomi Daerah atau Otda Kemendagri Sumarsono menjadi nama potensial yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta pada kampanye putaran kedua. Karena memang sebelumnya pada kampanye putaran pertama Pilkada DKI, Sumarsono juga menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Cahayapurnama, sehingga mungkin dinilai telah mengetahui alur ataupun seluk-beluk aktivitas Gubernur Jakarta. Kami juga sempat menanyakan informasi ini kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan berikut petikan wawancaranya. Suratnya belum nyampe kayaknya, tapi diperkirakan Mendagri lagi di Bandung, tanda tangan nanti ke sini katanya. Saya nggak tahu. PLT-nya sih kayaknya Pak Sony kayaknya ya, karena udah kenal semua, lebih cepat kan. Dulu ya, yo terima kasih. Rory, berdasarkan surat keputusan KPU DKI Jakarta, jadwal kampanye pada Pilkada di putaran kedua ini akan digelar besok tanggal 7 Maret 2017 hingga tanggal 15 April 2017 nanti. Dan sesuai dengan undang-undang, dalam rentang waktu ini Gubernur dan Wakil Gubernur Petahana DKI Jakarta harus cuti dari jabatannya. Sehingga pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta yang akan dilantik nanti akan menggantikan Ahok dan Jarod dan mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta terhitung besok selama 38 hari. Selanjutnya tahapan Pilgub putaran kedua akan memasuki masa tenang pada tanggal 16 April hingga 18 April 2017 dan dilanjutkan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 19 April 2017. Sementara rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi ini akan dilakukan pada tanggal 29 April hingga 6 Mei 2017 nanti. Rory, saya kembalikan ke Anda di studio.
Dazen Film melaporkan, terima kasih. Nah, headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Ani Rahmi. Konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association, IORA, akan menyepakati berbagai kerjasama antar negara. Presiden Joko Widodo berkesempatan membuka KTT IORA 2017. Oleh siapa saja. Bapak dan Ibu sekalian, tema dari Business Summit hari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dan kita tidak bisa bicara mengenai pertumbuhan yang berkeadilan tanpa bicara mengenai 3 pelaku yang sangat penting, yang amat penting. Yang pertama adalah usaha kecil dan menengah, yang di semua negara-negara anggota IORA menghasilkan lebih dari separuh dari GDP, lebih dari 70%. Mereka menyediakan lapangan kerja. Yang kedua, wanita, yang merupakan pilar keluarga dan yang etikanya dan rasa tanggung jawabnya biasanya jauh lebih baik dari kaum pria. Dan yang ketiga, kaum muda, generasi muda, yang merupakan bagian terbesar daripada tenaga kerja, angkatan kerja di negara-negara IORA. Ini juga merupakan sebuah kekuatan, kecuali ini kalau mereka sibuk terus main Pokemon. Beda soalnya. Dulu 30 tahun yang lalu waktu saya memulai usaha, waktu itu tentu saja saya memulai dari usaha kecil, kemudian pelan-pelan menjadi usaha berskala menengah. Usaha saya dulu adalah industri furniture. Terus bagaimana usaha yang kecil itu bisa meloncat ke level yang lebih tinggi, Jawabannya adalah dengan mengambil bagian dalam globalisasi. Sekali lagi, mengambil bagian dari globalisasi. Meskipun kecil saat itu, saya berani memakai tenaga kerja asing selama beberapa tahun. Saya memakai supervisi misalnya dari Korea, desain dari Perancis, kemudian masalah kualitas saya dibantu dari Jerman. Dan saya mendapatkan bantuan informasi-informasi dari kedutaan-kedutaan dan juga konsulat. Dan saya tahu bagaimana mengimpor mesin dan bagaimana melakukan ekspor kira-kira 30 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak kajian di seluruh dunia menunjukkan bahwa usaha kecil menengah yang mengekspor itu keuntungan usahanya lebih besar. Yang kedua, bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, bisa menciptakan inovasi yang lebih baik dan lebih banyak. Sekarang, dengan mobile internet dan smartphone yang murah, platformnya sudah terbentuk. Platformnya sudah ada. Bagi usaha kecil dan menengah, bagi wanita, bagi pengusaha muda,
Yang namanya mobile internet itu secara otomatis jangkauannya sudah langsung nasional, sudah langsung regional, dan bahkan sudah langsung internasional, sudah global. Kuncinya sekarang bagaimana memastikan supaya semua orang itu terkonek dengan baik melalui aplikasi mobile, melalui komunitas-komunitas online, melalui online marketplace, melalui online. Demikian headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda dapat mengikuti berita-berita penting lainnya pada program Newsline bersama Marvin Sulistyo dan Widya Saputra. Sampai jumpa. Bagi pengusaha, disitulah peluang bisnisnya. Dan saya mencatat bahwa setengah dari perjalanan kontainer adalah lewat Samudra Hindia. Yang kedua, 2/3 pengapalan tanker energi itu lewat Samudra Hindia. Yang ketiga, 2,7 miliar orang itu tinggal di kawasan Ayora. Oleh sebab itu, Samudra Hindia adalah samudra masa depan dan masa depan ekonomi dunia ada di kawasan ini. Oleh sebab itu, Indonesia ingin memperkuat poros maritim untuk dilingkan dengan Ayora. Dan sekali lagi, kita membutuhkan Bapak Ibu sekalian dalam keahlian bisnis untuk menciptakan solusi atas berbagai peluang dan tantangan yang tadi saya sampaikan. Dan tentu sangat boleh Bapak Ibu semuanya menghasilkan untung yang sebanyak-banyaknya. Tidak dilarang. Dan menjadi tugas pemerintah untuk memastikan supaya infrastruktur telekomunikasinya terbangun dengan baik. Jaringan 3G, jaringan 4G, dan nantinya jaringan 5G, juga jaringan kabel fiber optik untuk menyalurkan data bandwidth dalam jumlah yang besar dengan harga yang efisien. Dan menjadi tugas kami, tugas pemerintah, untuk mengurangi beban-beban yang menghambat dunia bisnis. Regulasi-regulasi yang berlebihan, peraturan-peraturan yang menghambat, perizinan-perizinan yang berlebihan, perizinan-perizinan yang menghambat. Itulah tugas pemerintah untuk mengurangi. Dan juga untuk mengurangi korupsi. Kami dari pemerintah bermaksud untuk bisa kerjasama secara erat dengan Bapak Ibu sekalian, sektor swasta dari negara anggota Ayora, supaya kita bisa membawa yang terbaik dari teknologi yang terkini kepada kelompok-kelompok usaha, kepada para wanita, dan kepada kaum muda di negara-negara Ayora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We cordially invite President of South Africa, Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Trade, Chairman of BKPM, and Chairman of Kadin Indonesia to the stage to accompany President Joko Widodo in sounding the gong to mark the official opening of Ayora Business Summit 2017.